kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, oke anak-anak. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Nah, anak-anak udah siap memuji Tuhannya? Coba suaranya. Oh iya, semua udah pada siap. Yes, senang dong. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau gerakin badan kita. Betul nggak Bu Sofi? Betul dong. Iya, kita mau gerakin badan kita. Nah, caranya seperti apa? Kita akan yel-yel. Yel-yelnya itu kita akan lompat semangat. Nah, anak-anak akan mengikuti Miss Festi dan Bu Sofi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lompat semangat. Semangat. Sekali lagi kayaknya bisa ya. Kayaknya mungkin ada di antara anak yang masih belum bisa ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang semangat ya, oke? Semangat anak-anak. 1, 2, 3. Lompat semangat. Semangat. Nah, anak-anak, kita sudah menggerakkan badan kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa, Bu? Tanganku ke depan. Ya, tanganku ke depan. Anak-anak siap ya? Anak-anak harus menyanyinya dengan penuh semangat, oke? Ya. Anak-anak semuanya harus berdiri ya, berdiri ya anak-anak ya untuk memuji Tuhan, oke? Mulai. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil menepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ya, anak-anak, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu apa? Day by day. Nah, anak-anak menyanyikan lagu ini bisa menggunakan gerakan ya, ikutin gerakan dari ibu ya. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve
Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti, kelas 4 sampai kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Sunhadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik, semuanya sehat-sehat dan tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan kalian. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini Pak Sun akan bercerita tentang kisah bangsa Israel ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan. Nah, tahukah kalian bahwa apa yang mereka terima dan mereka alami di tanah Kanaan, semuanya itu anugerah dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Tuhan memberikan semuanya itu kepada bangsa Israel, sesuai dengan apa yang Dia janjikan kepada orang Israel. Nah, sebelum kita akan lanjutkan cerita kita hari ini, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini, yang diambil dari Yosua. Kitab Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi ya. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, tema cerita hari ini adalah menguasai dan mempertahankan tanah perjanjian. Nah, Alkitab diambil dari kitab Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Nah, waktu itu orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, waktu itu dipimpin oleh Musa. Nah, Musa ini sudah lanjut usianya. Dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Karena itu, dia harus mencari seorang pengganti. Dan Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Yosua hambanya yang akan menggantikan dia untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka suatu hari Musa mengumpulkan orang Israel, kemudian dia memperkenalkan Yosua kepada orang Israel. Dan ketika orang Israel melihat Yosua, mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka menerima Yosua untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua sendiri waktu itu merasa gentar, merasa takut. Kenapa? Karena dia tahu dia harus memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tidak hanya bangsa ini adalah bangsa yang besar, tetapi bangsa ini terkenal tegar tengkuk, sulit untuk diatur. Kenapa dia tahu? Karena dia suka menemani Musa ketika memimpin bangsa Israel. Orang Israel sering bersungut-sungut, sering menentang Musa, dan banyak lagi hal-hal lain yang harus dihadapi oleh Yosua. Tetapi Tuhan menguatkan Yosua, dan Musa pun menguatkan Yosua, sehingga Yosua mau menerima tanggung jawab itu untuk memimpin bangsanya masuk ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, waktu itu Yosua melihat perkemahan orang-orang Israel dan dia melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sampai hari itu. Dan dia tahu Tuhan pun akan memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua tidak tahu kondisi dari tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu ada satu kota di seberang sungai Yordan, adalah kota pertama yang harus ditaklukkan oleh Yosua, yaitu kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang terkenal dengan pertahanannya yang kuat. Kenapa? Karena kota ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal sekali. Nah, waktu itu Yosua mengirim pengintai ke sana untuk mengintai kota ini, kemudian mengintai juga sekitar dari tanah Kanaan itu. Nah, kemudian akhirnya, ya singkat cerita, kita boleh tahu bahwa kisah tentang kota Yeriko. Bagaimana Tuhan waktu itu mengalahkan kota Yeriko dan menolong orang Israel untuk menguasainya. Nah, kita tahu ya, kita mendengar cerita ya bahwa kota Yeriko ini dikalahkan dengan cara yang tidak biasa. Kenapa? Orang Israel pada waktu itu disuruh mengelilingi kota itu beberapa hari, kemudian pada hari yang ditentukan mereka bersorak, kemudian meniup sangkakala,
dan akhirnya terjadi suatu hal yang sangat mengejutkan sekali ya, ketika mereka berteriak, bersorak, meniup sangkakala, tiba-tiba tembok yang begitu tebal yang mengelilingi kota Yeriko waktu itu tiba-tiba roboh, sehingga orang Israel waktu itu dengan mudah masuk ke kota Yeriko dan menguasai kota Yeriko. Nah, setelah kota Yeriko dikuasai, waktu itu Yosua diperintahkan oleh Tuhan juga untuk menguasai kota-kota yang lain yang ada di tanah Kanaan itu. Karena tanah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Kemudian Yosua melakukan itu bersama-sama dengan orang Israel. Dia menaklukkan kota-kota yang ada di tanah Kanaan, sehingga waktu itu akhirnya sebagian besar kota di sana ditaklukkan oleh Yosua, dan orang Israel waktu itu mengalami damai ya, mereka mengalami keadaan yang aman, sehingga mereka waktu itu mulai membangun kota-kota mereka. Dan Yosua waktu itu bersama-sama dengan orang Israel, mereka membagi tanah yang sudah mereka rebut untuk diduduki menjadi kota tempat tinggal dari orang-orang Israel. Jadi waktu itu tanah Kanaan dibagi sesuai dengan suku orang Israel. Demikianlah ya Yosua memimpin bangsa Israel. Nah, sama halnya dengan Musa, Yosua pun manusia biasa. Yosua bertambah lanjut usianya dan dia pun mengalami usia yang cukup tinggi, tetapi dia punya kerinduan untuk menyampaikan satu pesan kepada orang Israel. Nah, kita akan lihat ya. Nah, di masa tuanya waktu itu Yosua mengumpulkan orang Israel. Dia menantang orang Israel, mereka harus memilih menyembah kepada dewa yang disembah oleh nenek moyang mereka, atau dewa yang disembah oleh orang-orang di Kanaan, di tempat yang mereka tinggali saat ini, atau menyembah kepada Allah yang disembah oleh oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yosua mengatakan seperti ini di bagian terakhir tantangan itu, dia katakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mendengar itu orang Israel bersama-sama berjanji bahwa mereka pun akan menyembah hanya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka berjanji kepada Yosua untuk setia kepada Tuhan. Dan waktu itu Yosua bersyukur kepada Tuhan karena orang Israel berjanji untuk setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Yosua meninggal dunia dan orang Israel pada waktu itu hidup damai. Mereka tinggal di kota mereka masing-masing dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka dikaruniai keamanan, semuanya itu karena Tuhan yang memberi. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah yang kita dengar hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhanlah yang memberikan segala berkat-Nya kepada orang Israel, kepada umat-Nya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang Israel. Dan itu asalnya dari Tuhan. Jadi orang Israel bisa melakukan semuanya itu semata-mata karena Tuhan. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan akan menolong kita kuat di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan? Waktu kita mengikuti devosi, ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita beribadah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk mempertahankan berkat Tuhan, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir, belajarlah bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sampai hari ini bisa hidup, masih bisa belajar, ya sekalipun kita tidak bisa datang ke sekolah, tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Semuanya itu berkat dari Tuhan. Kamu mesti bersyukur kepada Tuhan. Seperti orang Israel bersyukur. Ya, mereka diberi tanah perjanjian oleh Tuhan. Dan mereka mau taat kepada Tuhan. Oke anak-anak, biarlah cerita hari ini boleh menolong kita semua. Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, mari kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Engkau, karena setiap berkat, setiap anugerah itu asalnya dari Engkau saja ya Tuhan.
Dan tolong kami supaya kami belajar bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk papa mama, supaya Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, beri mereka kesehatan yang baik. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka, jauhkan dari setiap sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti. Tuhan tolong supaya Sekolah Kristen Bina Bakti dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Berdoa untuk kepala sekolah, berdoa untuk guru-guru, supaya Tuhan tolong mereka bisa bekerja sama dengan baik, dan juga tolong guru-guru di dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk kami. Tuhan beri kesabaran kepada mereka dan hikmat dari Tuhan. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan setiap dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat kekacauan di Indonesia. Kami terus juga berdoa supaya Indonesia dipulihkan dari wabah COVID-19. Wabah ini bisa dihentikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita hari ini. Pak Sun Hadi berpesan kepada kalian ya, kalian sudah besar, kelas 4 sampai kelas 6, kalian harus tahu ya, kalian harus belajar untuk taat kepada orang tua kamu. Ketika orang tua kamu memberi nasihat kepada kamu, ingatlah bahwa setiap nasihat yang papa mama berikan kepada kamu itu adalah nasihat yang baik. Jadi, jangan sekali-kali kamu melawan orang tua kamu, tetapi hormati mereka supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Dan juga hari ini ya Pak Sun Hadi berpesan kepada kalian, jaga kesehatan kalian ya. Ingat, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, kemudian kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan yang sangat penting yang terakhir, yang sering Pak Sun katakan kepada kalian, jangan lupa berdoa. Berdoa selalu, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin hidup kita. Oke, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!